kembali lagi di podcast Cerita Proyek. Hari ini kita udah kedatangan dua narasumber cantik-cantik banget. Ada dua perempuan cantik, tumben ya kita kedatangan dua narasumber. Biasanya cuma satu nih. Sekarang kita sapa dulu, ini dia ada Mbak Aya dan Mbak Kintan dari bagian sistem di Divisi Sistem TI dan Riset Teknologi. Sekarang kita sapa dulu nih. Halo Mbak Aya, Mbak Kintan. Halo Mbak. Halo, wow, ini barengan banget ya. Gitu kompaknya loh mereka berdua. Sekarang kita culik sebentar nih ya Mbak ya. Kita ngomongin tentang bisnis proses management atau BPM dalam sebuah perusahaan ya. Oke, udah siap belum nih? Kita tanya dulu ya. Ini duduk di kursi panas loh. Jadi ada sekitar 10 pertanyaan yang bakal kita tanya-tanya nih ke Mbak Aya dan Mbak Kintan ya. Oke, kita mulai ya Sobat Tama. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin sebelum lebih jauh, sebelum kita kulik tentang BPM itu sendiri, mungkin boleh dijelaskan secara singkat sebenarnya apa itu proses dalam bisnis di dalam sebuah perusahaan. Siapa yang mau jawab dulu nih? Aku boleh izin jawab ya? Oke, boleh dari Mbak Kintan ya. Jadi proses bisnis itu serangkaian aktivitas yang saling terkait yang mengubah input menjadi output atau keluaran, di mana output tersebut memberikan nilai tambah bagi perusahaan, bagi pelanggan, yang tujuannya itu untuk mencapai visi misi dari perusahaan itu. Oke. Nah, jadi memang untuk proses bisnis ini kita menekankan pada tujuan perusahaan. Karena proses bisnis itu pasti sejalan dengan tujuan perusahaan. Nah, mungkin aku bisa ngasih contoh nih ya, biar teman-teman bisa tahu proses bisnis itu contohnya apa. Misalkan kayak pembayaran tagihan nih, inputnya itu ada invoice dari konsultan misalkan. Nah, prosesnya itu ada review, kemudian ada validasi pajak, kemudian kita butuh pengesahan dari DKMR. Nah, nanti outputnya itu adalah pencairan dana. Itu merupakan salah satu contoh proses bisnis yang ada di Hutama Karya. Oke, jadi memang inline ya dari mulai input sampai dengan output. Nah, ini ada example of business process nih Mbak Kintan. Mungkin boleh dijelaskan sedikit nih Mbak. Ini yang tadi kah? Yang tadi ya? Input betul, itu ya? Oke, dari input, kemudian proses, kemudian tadi ada validasi, faktur pajak itu termasuk berarti ya? Iya. Oke, dan berupa outputnya adalah pencairan dana. Itu udah terakhir banget ya. Oke, nah kemudian terkait dari BPM sendiri atau Business Process Management itu apa sebenarnya? Boleh dijelaskan secara singkat? Tadi tuh udah dijelasin kan ya sama kita pengertian bisnis proses. Jadi kalau business process management itu merupakan suatu approach atau disiplin ilmu lah ya, gimana caranya kita mengelola si bisnis proses tadi itu, either itu nanti perencanaannya, terus nanti ada desainingnya, implementasi, pengukuran sampai optimalisasinya agar tercapai tujuan perusahaan dengan efektif dan efisien. Nah, efektif efisien tuh di sini tuh seperti apa sih gitu kan? Efektif seperti yang kita tahu kan itu tepat sasaran. Jadi gimana biar si apa yang kita lakukan selama ini dalam perusahaan, aktivitas-aktivitas bisnisnya itu bisa mencapai tujuan dari perusahaan itu. Mencapai goals ya. Goalsnya benar. Jangan sampai misalnya kita tujuannya mau ke Solo, tapi prosesnya kita malah di perjalanan ke Bandung gitu kan, nggak nyambung tuh. Nah, itu yang dilakukan oleh bisnis proses. Lalu efisiensi, gimana kita bisa mencapai tujuan tersebut dengan meminimalkan sumber daya. Jadi nggak boros lah istilahnya. Sumber daya bisa berupa energi, tenaga, waktu atau biaya seperti itu. Ini jadi di layar udah ada tampilannya juga. Ini yang Mbak Aya ya. Ini yang termasuk tadi dari company goals, berarti kelihatan dari atas ya. Betul. Kalau dari sini kita biar ada gambaran, kan pasti berangkatnya dari tujuan ya, company goals. Gimana sih kita mencapai tujuan tersebut? Kita turunkanlah itu tujuan menjadi strategi dan tujuan-tujuan yang lebih kecil lagi, tujuan operasional. Nah, mencapai dari strategi dan tujuan operasional tersebut, kita melaksanakan proses bisnis di perusahaan, rangkaian aktivitas yang kita lakukan di perusahaan itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan proses bisnis. Lalu mengelolanya agar mencapai tujuan tersebut secara efektif efisien itu dengan cara bisnis proses manajemen. Jadi memang dari atas kemudian sampai ke bawah untuk bisa mencapai yang ke atas lagi gitu ya. Nah, kalau misalnya sebuah perusahaan gitu ya tidak memiliki BPM yang baik, ini apa yang nantinya akan terjadi nih? Nah, itu mungkin seperti yang tadi udah jelasin Mbak Aya sama aku di awal ya. BPM itu emang ujungnya itu pasti untuk mencapai goals perusahaan. Jadi tentunya bisa kita tarik kesimpulan ya, kalau misalkan BPM itu di suatu perusahaan itu kurang baik atau belum terlaksana, itu ada kemungkinan nih tujuan dari perusahaan itu nggak bisa dicapai secara efektif dan efisien ya. Jadi contohnya tuh misalkan kayak ada proses yang redundant atau misalkan ada proses yang itu ya tadi duplikasi terhambat. Jadinya tuh proses yang dilaksanakan tuh
nggak efisien gitu Mbak, membuang-buang sumber daya, waktu gitu. Uang, tenaga juga Iya, pasti ya. betul. Oke, jadi memang banyak yang bisa terjadi ketika BPM itu tidak berjalan dengan lancar. Oke, nah kemudian apa tujuan yang memang ingin dicapai oleh HK Hutama Karya dalam terkait tentang BPM ini sendiri, dan sebenarnya kondisi saat ini gimana nih Mbak Ayu Mbak Kintan? Jadi kita kalau di BPM pasti berangkat dari visi misi HK Iya, lah ya. betul. Nah, visi HK sendiri kan misalnya menjadi pengembang infrastruktur terkemuka di Indonesia gitu ya. Nah, gimana sih kita mencapai tujuan tersebut? Nah, yang saat ini sedang diharapkan dari BPM adalah kita bisa mengukur nih sejauh mana kita bisa mencapai tujuan menjadi pengembang infrastruktur terkemuka tersebut gitu. Dan dengan proses bisnis yang kita rancang ini harapannya bisa mengarahkan kita ke sana gitu. Oke, ke arah visi misi itu tadi gitu ya. Betul. Oke. Nah, kemudian strategi, karena kan tadi kalau misalnya ngomongin pastinya HK juga pengen ya merencanakan BPM ini dengan baik, terjalinnya dengan baik. Pasti ada strategi yang dilakukan oleh HK itu sendiri. Adakah strategi yang bisa dijelaskan gitu? Bukan mungkin bekerja sama dengan stakeholdernya seperti itu? Ya, kita tentunya untuk implementasi BPM ini kita sangat erat ya koordinasinya dan kolaborasi bersama dengan Pak DO Pak Novias yang sangat mendukung kita dalam implementasi BPM ini, kemudian Pak Aji ya selaku EVP SIT. Jadi kita di awal implementasi memang kita membentuk sesuatu PMO Mbak. Oke, apa tuh boleh PMO dijelaskan? itu Project Management Office. Oke. Jadi itu kita dikoordinator sama Pak DO, kemudian diketuai oleh Pak Aji, kemudian ada juga kita bentuk dari BPO atau Business Process Owner. Jadi dari masing-masing unit kerja setara VP itu terbentuk di suatu PMO di mana mereka semua membantu kita berkolaborasi dalam implementasi BPM ini. Jadi kita seluruh insan HK lah pokoknya sangat berperan dalam BPM ini. Oke, nah kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini kan adalah terkait tentang siapa saja yang berperan dalam BPM. Itu berarti sudah menjawab ya, itu semuanya, ya, semua insan HK ya, dari di dalam. Kemudian untuk stakeholder luar kah? Mungkin ada kaitannya? Ya, khususnya nih kalau saat ini tentunya kalau terkait perbaikan proses bisnis ya, kita menggerakkan internal kita dulu nih dari dalamnya harus bisa tergerakkan. Karena itu pentingnya awareness juga dari seluruh karyawan HK. Karena itu tadi kita bikin juga BPO atau PMO-nya. Jadi ada perwakilan nih dari masing-masing divisi. Sebagai PIC untuk proses bisnisnya masing-masing gitu. Nah, kita sebut BPO atau Business Process Owner. Gitu yang memastikan agar perbaikan proses bisnis atau Business Process Management ini berjalan dengan lancar. Jadi memang difokuskan dan concern untuk ke internal dulu gitu ya. Internal kita matengkan baru nanti dampaknya ke eksternal. Nah, kemudian untuk aplikasi nih Mbak Ayu Mbak Kintan, yang namanya teknologi sekarang sudah semakin maju, yang pastinya sudah banyak banget aplikasi sekarang bermunculan. Ada nggak HK memiliki aplikasi gitu ya untuk melancarkan adanya BPM ini? Ya, BPM sendiri kan sangat erat ya Mbak dengan teknologi dan aplikasi. Di sini di HK kita pakai aplikasi BPM Tools, namanya Software Aris. Dia dari Software AG Germany. Nah, itu kita di HK sendiri kita ada 3 jenis license ya. Ada arsitektur, kemudian ada desainer, dan juga ada viewer yang manfaatnya tuh beda-beda. Untuk arsitektur sendiri kita kelola oleh tim TI dan tim sistem, di mana itu merupakan super admin dari software tersebut. Jadi kita bisa coding, kita bisa kustomisasi, dan kita bisa mengelola akun lewat arsitek itu. Kemudian yang kedua ada desainer, itu dipegang oleh tim sistem. Jadi untuk pengelolaan probis, pengelolaan proses bisnis dan juga perubahannya itu dikelola sistem. Jadi nanti kita yang designing, kemudian kita yang melakukan klarifikasi dengan BPO. Kemudian yang ketiga tadi ada viewer kita bagikan akunnya ke seluruh insan HK. Jadi semua insan HK tuh bisa mengakses proses bisnis yang ada di HK. Jadi kalau misalkan ada yang tanya proses bisnisnya HK tuh apa sih? Harusnya semua insan HK bisa menjawabnya karena kita udah ada database online, aplikasi online yang bisa diakses oleh seluruh insan HK. Jadi memang aplikasi ini sangat transparan berarti ya, memang untuk bisa diakses oleh seluruh insan HK. Nah, kemudian terkait dengan prestasi Mbak Ayu Mbak Kintan, boleh diceritakan adakah prestasi terkait dengan keberhasilan HK sendiri mengelola BPM? Nah, kalau BPM ini nih kan memang sifatnya continuous gitu ya, berkelanjutan. Nah, kalau ditanya prestasi sampai saat ini kita di fase designing nih, kita merancang proses bisnis perbaikannya dari
yang sebelumnya sudah kita lakukan gitu. Ya, as usual kita rancang perbaikannya, nanti selanjutnya baru kita implementasi dan kita ukur. Jadi prestasinya sampai saat ini tuh yang sudah kita bisa kita rasakan adalah kita sudah punya nih peta proses seluruh utama karya yang terintegrasi, dimana sebelumnya tuh belum ada nih yang peta proses bisnis secara mulai dari keseluruhan. kapan berarti Mbak ya? Ini baru banget kita selesai akhir 2002, akhir 2021. Oke. Jadi masih sangat baru ya. Masih baru nih makanya. Jadi dengan proses bisnis ini yang bisa kita akses juga secara online ya di aris.utamakarya.com. Di situ semua orang bisa lihat nih. Jadi sebenarnya proses bisnisnya di HK tuh ada apa aja sih? Misalnya dia pengen tahu juga aktivitasnya dia, misalnya dia bagiannya human capital. Aktivitasnya di human capital ada apa aja sih? Nah, itu bisa cek langsung di software di website Aris tersebut. Oke, itu berapa lama untuk mendesain map seluruhnya gitu? Adakah hitungan waktu sampai 5 tahun mungkin? Kita setahun sih. Wow, setahun ya. Tapi itu memang sudah masuk ke dalam target dalam 1 tahun ya? Ya. Oke. Dan sebenarnya kalau sebelumnya di pengalaman sebelumnya ya di perusahaan sebelumnya saya tuh bahkan metainnya itu 3 tahun. Jadi ini tantangannya tantangannya ada setahun doang ya. Oke. Wow, berarti tadi 5 tahun kelamaan ya. Setahun. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang tantangan dalam mengelola BPM ini sendiri, pasti kan banyak banget tantangan. Dari tadi mulai 1 tahun desain map itu kan waktu yang sangat singkat ya. Nah, ada lagi nggak Mbak yang Mbak Kintan untuk tantangan lainnya ketika mengelola BPM ini sendiri? Pertama dari pengalaman dan knowledge ya Mbak, karena kan BPM itu merupakan hal yang baru banget nih di HK. Ini benar-benar kita mulai dari nol. Jadi kita mulai tim sistem tuh mulai dari membaca kajian-kajian tentang BPM, kemudian kita juga konsultasi juga dengan konsultan ya. Kita banyak belajar tentang BPM. Kemudian tadi yang kedua dari segi waktu ya, kita di deadline oleh Pak DO dan Pak Aji harus kelar ya tahun harus ya. cepat semua ya. Oke. Gimana itu kita metain tuh ada 476 proses yang ada di HK. Dalam waktu 1 tahun. Iya, kita tiap hari FGD bersama BPO. Makasih juga buat BPO ya udah ngeluangin waktu buat kita metain proses. Kemudian tantangan selanjutnya apa lagi nih Mbak ya? Ini sih ningkatin awareness tadi sih, mindset jadi dari orang-orang bahwa ini tuh penting sebenarnya di BPM ini untuk kita membantu kita juga untuk mencapai tujuan perusahaan juga untuk keperluan bersama juga gitu. Betul. Berarti mungkin dari yang sebelumnya cuek atau mungkin terkesan ya udah biarin lah, kurang peduli mungkin ya, sekarang jadi lebih aware ya terhadap BPM ini sendiri. Hopefully. Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir dari Mbak Kintan dan Mbak Aya sendiri, ada nggak pesan untuk generasi muda yang memang tertarik gitu ya tentang dunia manajemen sistem? Pesannya kalau dari aku ya, mungkin untuk teman-teman yang tertarik manajemen sistem dan masih ragu nih mungkin kalau ini sebenarnya seperti apa sih gitu, nggak usah takut sebenarnya, join aja dulu gitu, jalanin dulu aja, karena di manajemen sistem itu sebenarnya kita seru bekerja sambil belajar. Oke, bekerja sambil belajar alias seru juga. Seru ya. Seru. Nah itu jadi dengan kita join di manajemen sistem juga itu sebenarnya banyak yang kita bisa pelajarin gitu ya. Kita bisa tahu keseluruhan proses perusahaan secara garis besar gitu. Jadi bisa nambah ilmu lagi kalau kita mau mendalami manajemen sistem gitu ya. Oke, mungkin dari Mbak Kintan ada tambahan? Betul, ya banyak banget sih berkembang ya di sistem Mbak. Tadi dari yang aku bilang kita metain 470 proses, sistem tahu semua proses yang ada di HK. Jadi kita tuh banyak banget koordinasi sama HC, sama legal, sama divisi operasi. Itu pasti mereka banyak minta diskusi sama kita. Nambah relasi juga. Nambah relasi. Jadi buat generasi muda nih yang tertarik di sistem manajemen, mari bergabung dengan kita. Oke, mari bergabung dengan manajemen sistem. Dan banyak hal-hal baru sih Mbak. Pasti tiap tahun tuh ada aja yang baru. Ya, di upgrade tuh ada aja pasti kan. Oke. Wow, ini udah di akhir nih, nggak kerasa Mbak Kintan ya. Seru kita ngobrolin tentang bisnis proses manajemen tadi, dari mulai awal penjelasan dari bisnis proses itu sendiri, kemudian sampai di HK ternyata ada aplikasinya yang baru banget ada ya, dan tadi udah dijelasin 1 tahun doang sahabat Tama dirancang dari bagian manajemen sistem. Terima kasih Mbak Aya, Mbak Kintan atas waktunya kita ngobrol-ngobrol barengan sama sahabat Tama, dan terima kasih juga untuk sahabat Tama yang udah pantengin terus podcast Cerita Proyek. Jangan lupa untuk tontonin terus
podcast Sahabat Tama di YouTube-nya Sahabat Tama. Sampai jumpa lagi.